Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang orang tua lepas kendali. Mereka terlalu disayang dengan menurutkan segala kemauannya sehingga mendorong anak untuk bermanja-manja. Sifat yang demikian ini bisa berakibat merusak anak itu sendiri. Mereka tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya. Dalam kondisi yang demikian, kedewasaan anak dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa ma yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sudah berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, karena disibukkan oleh persoalan-persoalan anak dan harta benda. Satu-satunya jalan agar anak kita tidak sampai memalingkan diri dari mengingat Allah, maka nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang karena anaklah para orang tua peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala, dalam rangka mencari nafkah. Semua usaha itu dicurahkan demi masa depan anak lebih baik daripada yang dinikmati para orang tua sekarang. Meskipun demikian, banyak orang tua yang tidak sadar akan amanat berupa anak ini. Mereka lalai dan bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Namun orang tua dapat saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar, disebabkan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Andaikan anak-anak kita yang kita cintai merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara, maka orang tuanya
bolehlah menerima pensiunan pahalanya. Menerima pensiunan pahala dari kesalahan anak yang ditinggalkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuh fil jannati fayaqulu anna li haza fayuqalu bistighfari waladika. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Sesungguhnya seorang lelaki dinaikkan tingkatannya di dalam surga sampai ia berkata, karena apa saya memperoleh ini? Lalu ia mendapat jawaban, karena permintaan ampun bagimu dari anakmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Hadis ini menyatakan bahwa apabila seorang mukmin telah meninggal dunia, anaknya yang masih hidup masih dapat memberikan bekal untuk akhirat baginya, bahkan dapat mengangkat derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga ia menjadi heran, bagaimana mungkin ia mendapat derajat yang begitu tinggi. Jadi jelaslah bahwa anak adalah sebagai bekal yang amat besar bagi seorang mukmin untuk di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Akan tetapi sebaliknya, jika anak masuk neraka akibat orang tuanya tidak pernah mendidiknya dalam soal agama, maka anak yang sudah di neraka itu akan bisa menyeret orang tuanya yang sudah di surga, bergabung bersamanya di neraka. Oleh karena itu, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang, kecenderungan kita mengarahkan anak sudah menjurus ke arah yang berbau materialistik. Dengan begitu, yang ramai dibicarakan adalah bagaimana agar anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, yang diharapkan setelah keluar dari sekolah bisa menjadi manajer. Kalau kebetulan anaknya perempuan cantik, diusahakan agar ia bisa masuk akademi sekretaris manajemen yang nantinya diharapkan bisa menjadi sekretaris. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, usaha semua itu dalam rangka untuk mengejar material yang bisa mengalir ke dalam koceknya dengan nilai jutaan rupiah. Sementara pengajian, kursus-kursus, dan study club yang membicarakan masalah agama kadang-kadang ramainya jika bulan Ramadan tiba. Meskipun demikian, agak lumayan daripada tidak sama sekali. Akan tetapi, masalah agama merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika para anak kita dapat mengantongi gelar MBA dengan nilai iman yang tangguh, ahli komputer misalnya, tapi juga punya keyakinan agama yang mantap. Keyakinan agama inilah yang harus ditanamkan lebih dulu sebelum mereka menguasai disiplin ilmu yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak kalau tidak bisa mengendalikan, sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan, sejak dari jalur birokrasi sampai kepada kehidupan sehari-hari.
Semacam ini bisa menghilangkan kondisi objektivitas. Kemampuan seseorang sudah tidak bisa menjadi ukuran. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Akhirnya timbullah tumpang tindih dalam suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kondisi di atas seperti yang terjadi di desa-desa, misalnya dalam kepengurusan takmir masjid, bapak sebagai DKM, anak sebagai bendahara, dan menantu yang memegang sekretarisnya. Orang yang tidak ada garis keturunan tidak masuk dalam kepengurusan, dan akhirnya kurang adanya pemerataan kesempatan. Kita boleh cinta kepada anak, namun jangan sampai mempergunakannya pada posisi yang tidak pada kemampuannya yang dimiliki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.